Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian syadakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu. Dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Jamaah sekalian syadakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih pada pembahasan atau bab al-mujahadah, bersungguh-sungguh, di mana hadis pada kesempatan malam hari ini sampai pada hadis yang ke-103 atau hadis ke-9 dari bab bersungguh-sungguh. Bismillah. At-tasi'u, yang ke-9, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyama hatta hamamtu bi amrin su. Qila wa ma hamamta bihi? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-9 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Berarti sholat tahajud, ya mulai, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan berdirinya beliau hingga aku, Abdullah bin Mas'ud, berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka kemudian dikatakan, apa sesuatu yang tidak baik tersebut? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, aku berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan beliau, tidak lagi bermakmum kepada beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang ke-1135 dan Imam Muslim pada hadis yang ke-1815, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada hadis yang ke-3646. Dari hadis ini diceritakan bahwa maksud sholatnya di situ adalah sholat tahajud. Kemudian berkenaan dengan hamam itu adalah keinginan, bertekad pada sesuatu. Kemudian disebutkan juga bahwa hadis ini merupakan hadis yang lainnya yang menceritakan tentang sholat tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh sahabat beliau. Kalau pada pertemuan pekan lalu adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang ikut sholat tahajud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini hadisnya
adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau pun mengikuti sholat tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam ya. Dan keterangannya kalau di hadis ini dibahasakan oleh beliau Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah memanjangkan berdirinya sholat tersebut tanpa disebutkan berapa banyak surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah surat Al-Fatihah. Jadi kalau di pertemuan pekan lalu disebutkan bahwasannya oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW membaca dalam satu rakaat 3 surat. Surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Imran ya. 3 surat ya. Itu kalau digabungkan semuanya dalam mushaf kita akan dapati itu sudah 5 juz lebih, 2 lembar ya. Jadi ini salah satu di antara keterangan tentang panjangnya berdiri Rasulullah pada waktu qiyamul lail atau sholat tahajud. Sehingga tidak heran kemudian dalam riwayat yang sebelumnya juga atau hadis sebelumnya diceritakan bahwa Ibunda Aisyah mendapati Rasulullah SAW sholat sedemikian panjang sehingga mengakibatkan kaki beliau bengkak-bengkak. Ada juga yang menyebutkan sampai pecah-pecah telapaknya. Nah, jamaah sekalian asyhadakumullah, kalau pada hadis ini Abdullah bin Mas'ud sebagai sahabat yang mengikuti sholat tahajud Rasulullah SAW itu ketika mendapati Rasulullah berdiri panjang ada keinginan yang tidak baik. Mungkin sama bila terjadi pada diri kita, namanya kepanjangan, ada rasa pengen wah tak batal ke wae. Nah, itu. Dan ternyata ini juga begitu ya. Beliau terus terang sampai ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik saking panjangnya berdiri tadi. Maka ditanyakan apa sesuatu yang tidak baik itu, keinginan apa? Maka beliau menyebutkan aku ingin duduk meninggalkan beliau, tidak lagi bermakmum kepada beliau ya. Di sini disebutkan juga bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikmati betul qiyamul lail yang beliau lakukan, dengan salah satunya bacaan yang panjang dalam riwayat yang lain, plus nanti ruku, sujud, ruku, i'tidal, kemudian sujudnya pun panjang. Kemudian disebutkan juga bahwa menyelisihi imam dalam perbuatan itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak baik. Kalau sudah kita memiliki imam, maka diusahakan untuk mengikuti imam tersebut. Walaupun nanti dalam sisi yang lainnya imam pun harus tahu kondisi makmumnya. Hanya saja kalau dalam kondisi seperti ini, karena Rasulullah SAW melaksanakan sholat sunnah, dalam hal ini sholat tahajud, berarti di situ sejatinya berbeda dengan ketika sholat rawatib, dalam hal ini sholat 5 waktu. Karena kalau sholat 5 waktu kondisi jamaah akan berbeda dengan kondisi ketika beliau melaksanakan sholat tahajud sendirian. Makanya beliau pun memaksimalkan sholat tahajud itu benar-benar menikmati, salah satunya dengan memperpanjang berdirinya, rukuknya, iktidalnya, dan juga sujud beliau. Sedangkan kalau ketika sholat fardu, maka memang ada beberapa keterangan tentang bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah pada masing-masing sholat tersebut. Walaupun juga disebutkan bahwa pernah terjadi Rasulullah membaca ayat yang cukup panjang, lalu kemudian bacaan tersebut dipraktekkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di kaumnya. Disebutkan Abdullah bin Mas'ud ini setelah sholat bersama Rasulullah SAW, beliau pulang ke kaumnya, di sana beliau mengimami kaumnya. Jadi 2 kali sholatnya. Hitungan yang pertama hitungan yang wajib, maka yang kedua hitungannya sunnah. Jadi diperbolehkan dalam kondisi seperti itu. Lah, ketika di kaumnya beliau membaca sebagaimana yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW. Ternyata kaumnya tidak siap dengan bacaan tersebut dan menganggap bahwasannya
Abdullah bin Mas'ud ini memberatkan kaumnya dengan memanjangkan bacaan pada sholat fardu. Sampai akhirnya kalau kita bisa bahasakan kaumnya protes kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, oh berarti kalian ini ada tanda-tanda nifak. Nah, kaumnya nggak nerima. Akhirnya mengadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud, jika mengimami suatu kaum atau kaummu, maka bacalah setelah surat Al-Fatihah itu salah satunya Sabbihisma Rabbikal A'la, Al-A'la. Jadi sudah dianggap sebagai bacaan yang cukup panjang bagi jamaah. Ini sekali lagi karena kondisi sholat fardu ya. Nah, tapi kalau di sini adalah sholat tahajud ya, sholat tahajud di mana aslinya Rasulullah melaksanakan sendirian, cuma kemudian ada 1-2 sahabat yang ingin mengikuti sholat tahajud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalau di sini kisahnya disebutkan bahwa Rasulullah melaksanakannya di masjid ya, di masjid. Jamaah sekalian asyhadakumullah, ini tambahan lagi hadis yang menunjukkan kesungguhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan amal soleh, dalam hal ini amalan sunnah yaitu sholat tahajud. Kemudian selanjutnya kita akan menginjak hadis yang berikutnya yang ke-10 dari bab mujahadah atau bersungguh-sungguh, atau hadis yang ke-104 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Al-ashiru, yang ke-10. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridainya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yatba'ul maita salasatun, ada 3 hal yang mengikuti mayit, maksudnya ila qabrihi, ketika dibawa ke kuburnya ya, dibawa ke makamnya kalau sekarang. Apa saja? Ahluhu, yang pertama adalah keluarganya, yang kedua wa maluhu, hartanya, dan yang ketiga wa amaluhu, amalnya. Fayarji usnani, maka pulanglah 2 dari 3 tersebut, wa yabqa wahidun, dan yang tersisa 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang pulang adalah keluarga dan hartanya. Wa yabqa, sedangkan yang tersisa yang mengikuti mayit tersebut sampai ke dalam kuburnya adalah amaluhu, amalnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini pada hadis yang ke-6514, Imam Muslim pada hadis ke-7424. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan pada hadis ke-12.080. Jamaahkan asyhadakumullah, dari hadis ini mengabarkan kepada kita semuanya untuk bersungguh-sungguh atau memotivasi diri kita agar bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Sebab apa? Salah satu yang akan dibawa oleh seorang hamba ketika hamba tersebut meninggal dunia adalah amal soleh yang dia lakukan ya. Sebab tadi disebutkan bahwasanya 3 yang mengikuti si mayit menuju makamnya, menuju kuburnya, dari tempat tinggalnya sampai makamnya 3. Keluarganya, hartanya, diantaranya mungkin kendaraan yang dia miliki dibawa untuk membawa keluarganya menuju makam ya. Dan 1 lagi adalah amalnya. Yang 2 disebutkan Rasulullah SAW itu pulang. Keluarganya setelah mayat tersebut dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian ditutup ya, maka setelah itu keluarganya dan hartanya pulang, tidak ikut masuk ke dalam kuburnya ya. Sehebat apapun seseorang
sekaya apapun seseorang, maka sama halnya yang terjadi. Tidak ada satupun yang kemudian keluarganya ikut masuk ke dalam yang lahatnya, begitu juga dengan hartanya. Kalaupun ada mungkin beberapa daerah yang menyertakan barang ataupun pemilik yang dimiliki oleh si mayit itu, di mana barang tersebut adalah barang kesukaannya atau mungkin barang yang mungkin sering digunakannya. Tapi sekali lagi itu jarang. Kalaupun ada, itu pun tidak semua hartanya. Hartanya akan pulang. Bahkan nanti disebutkan harta itu salah satunya akan menjadi warisan keluarganya, sehingga tidak dibawa. Sedangkan yang tersisa adalah amalnya. Nah, jamaah sekalian asyhadakumullah, ini mengingatkan kepada kita semuanya tentang satu kisah dari kisah orang-orang soleh terdahulu, yaitu Hatim Al-Asam dengan guru beliau Syaqiq Al-Balkhi rahimahumullah, di mana disebutkan bahwa Syaqiq ini bertanya kepada Hatim sebagai muridnya, berapa lama engkau telah mengambil ilmu kepadaku, dalam hal ini menyertaiku dalam thalabul ilmi ini? Maka Hatim berkata, saya sudah mengikutimu selama 30 tahun. Jadi panjang sekali ya. Memang orang-orang terdahulu itu kalau belajar waktunya sangat panjang sekali. Satu guru aja sampai segitunya, apalagi nanti ditambah dengan guru yang lainnya. Nanti kita akan dapati orang-orang soleh terdahulu, terutama ulama-ulama, itu mereka belajarnya pun tidak hanya 1-2 guru, lebih daripada 10, bahkan bisa lebih daripada 50 guru. Nah, ini salah satu kisahnya seperti itu, bahwa oleh Syaqiq ditanya, apa yang kau dapatkan selama engkau menyertaiku dalam thalabul ilmi? Nah, apa saja yang kau dapatkan? Beliau sebutkan dalam satu riwayat 8 hal. Jadi selama 30 tahun itu cuma 8 saja yang didapatkan oleh Hatim Al-Asam. Sampai dalam kisah tersebut Syaqiq Al-Balkhi mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja, menunjukkan ada musibah besar. Mengapa? Kata Syaqiq, engkau telah menemaniku selama sekian lama, selama 30 tahun. Engkau hanya mendapatkan 8 hal saja? Iya, wahai guru, betul, cuma 8 hal saja. Ya. Kalau dibahasakan hari ini, mungkin kita bisa katakan orang ini orang yang males, bodoh. Karena apa? Sekian lama cuma 8 saja, 8 hal saja. Tapi setelah tenang, Syaqiq Al-Balkhi menanyakan kepada Hatim, coba terangkan 8 hal tersebut. Nah, salah satunya ini ya. Salah satunya adalah ketika ditanya oleh Syaqiq, maka Hatim menjawab, inni nadartu ilal khalq, aku memperhatikan manusia. Fara'aitu, aku melihat, likulli minhum mahbuban, setiap mereka itu pasti punya sesuatu yang dicintai ya. Wa ma'syuqan, dan sesuatu yang dirindui ya. Yuhibbuhu, yang dia cintai betul-betul, yang dia rindui ya. Wa ba'du dzalika al-mahbub yusahibuhu ila mardil maut ya. Ada sebagian yang dia cintai itu akan menemaninya menuju kematian ya. Tapi juga ada yang tidak ya. Ini mengambilkan hadis ini juga sejatinya ya. Jadi setiap orang itu pasti punya sesuatu yang dicintai, entah itu hartanya, entah itu seseorang ya. Pasti ada yang dia cintai. Cuma beliau kemudian menyebutkan, ketika orang tadi meninggal dunia, maka seluruh yang dia cintai akan berpisah dengan orang tersebut, tidak akan mengikutinya lagi kecuali amalnya. Nah, ini beliau mengambil juga keterangan dari hadis ini tentunya ya. Kita semuanya tidak bisa tidak pasti sama seperti ini. Ini kondisinya beliau ceritakan pada masa lalu, dan kalau kita lihat hari ini pun seperti itu.
bahwa di antara kita punya sesuatu yang kita cintai, seseorang yang kita cintai, bahkan tidak hanya satu, dua ya. Tapi disebutkan di situ bahwa seluruh yang dicintai itu semuanya akan ditinggalkan oleh orang yang mencintai tersebut ketika orang tersebut meninggal dunia. Tidak ada yang tersisa kecuali amalnya, kecuali amalnya. Maka kemudian beliau setelah melihat kondisi seperti itu, setelah melihat bahwa setiap orang yang memiliki sesuatu yang dicintai, seseorang yang dicintai akhirnya ditinggalkan semua ketika orang tadi meninggal dunia, kecuali amalnya, maka beliau mengambil pelajaran, maka aku jadikan amal soleh itu adalah sesuatu yang aku cintai. Ya, supaya apa? Supaya ketika aku meninggal, amal itu akan terus mengikuti diriku. Ya, mengikuti diriku. Maka dari situlah kemudian ketika seorang mencintai amal soleh, dia akan berusaha untuk melaksanakan amal soleh tersebut. Sebagaimana ketika seorang itu mencintai sesuatu, mencintai seseorang, maka bagaimana dia akan berusaha menjaga sesuatu dan seseorang yang dia cintai tersebut. Ya. Kan mungkin kalau segala halnya bisa dicurahkan. Dia cinta kepada harta, dia akan cari betul hartanya, kemudian dia akan jaga betul-betul. Itu pula ketika mencintai seseorang, dia akan jaga orang tersebut, dia akan berikan segala apa yang diinginkan oleh orang yang dia cintai. Begitu pula kalau amal soleh yang dijadikan sesuatu yang dicintainya, maka dia akan berusaha untuk melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau yang mungkin kalau bisa dibahasakan, yang wajib sudah, maka bagaimana diusahakan yang sunnah tambahannya. Bagaimana keterangan pada hadis. Ya. Kalau yang wajib sudah dilaksanakan, bagaimana dievaluasi kemudian ditingkatkan kualitasnya. Bisa jadi ada di antara yang wajib masih kurang kualitasnya, maka ditingkatkan sebagai bentuk kecintaan kepada amal soleh. Nah, sekali lagi dari ini salah satu di antara pelajaran yang didapatkan oleh Hatim Al-Asam rahimahullah dari guru beliau Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah. Ya, bagaimana menjadikan diri itu cinta kepada amal soleh. Karena itulah yang nanti akan dibawa oleh seorang hamba ketika dia meninggal dunia. Dan diantaranya juga sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnul Adam," jika seorang anak Adam itu meninggal dunia, "inqata'a amaluhu illa bisalas," maka akan terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekah jariyah, kemudian doa anak soleh. Nah, jamaah sekalian asyhadakumullah, itu tambahannya ketika berkenaan dengan amal yang nantinya akan dibawa oleh seorang hamba ketika dia meninggal dunia. Oleh karenanya di sini disebutkan hadis ini menjadi motivasi kepada kita semuanya untuk berusaha mengisi hari-hari kita dengan amal soleh. Yang mudah-mudahan itulah bekal yang dibawa oleh kita ketika nanti kita masuk ke dalam liang lahat atau ke dalam kubur. Jamaah sekalian asyhadakumullah. Selanjutnya hadis yang ke-11. Ini hadisnya memang pendek-pendek jamaah sekalian. Hadis yang ke-11 dari bab mujahadah ini atau hadis yang ke-110. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, masih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, hadis tersebut, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu, surga itu, aqrabu ila, lebih dekat, ila ahadikum, kepada salah seorang dari kalian, min syiraki na'lihi, daripada ikat sendalnya atau terompahnya. Wan naru mithlu dzalik, begitu pula dengan neraka. Kami ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu, jannah itu, surga itu,
aqrabu ila ahadikum, lebih dekat kepada seorang di antara kalian, min syiraki na'lihi, daripada ikat sendalnya atau ikat terompahnya. Wan naru mithlu dzalik, begitu pula dengan neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang ke-6488 dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini pada hadis yang ke-3667. Ya. Disebutkan di situ bahwa syiraki, asyirak dengan kasrah pada huruf shin, itu merupakan salah satu di antara tali pengikat sendal, ya, jadi pengait sendal ya, yang biasa kita menggunakan sendal ada kaitannya di situ, itu salah satunya. Ya. Ini ibarat yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dekatnya jannah dengan kita semuanya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah ketaatan itu akan menghantarkan seseorang menuju jannah, sedangkan maksiat akan menghantarkan orang tersebut kepada neraka. Menyelisihi keinginan hawa nafsu itu merupakan jalan menuju jannah, sedangkan mengikuti hawa nafsu dalam hal ini adalah mengikuti hawa nafsu itu dalam melangkah menjalankan atau melakukan kemaksiatan, itu akan menghantarkan pelakunya menuju neraka. Maka di sini disebutkan tidaklah antara seseorang dengan jannah, dengan surga dan neraka, kecuali dia mati di atas perbuatan yang biasa dilakukan oleh salah seorang di antara kalian. Maka di sini disebutkan harapan kita ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kematian kepada kita, kita berada di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Itu dibahasakan karena saking dekatnya tadi. Saking dekatnya tadi. Sekali lagi bahwa dari hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ketaatan itu akan menghantarkan seseorang menuju jannah, dan berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan, karena kemaksiatan itu bisa menghantarkan pelakunya kepada neraka. Dan ada hubungannya di situ adalah bagaimana kita menahan keinginan hawa nafsu kita. Ketika seorang bisa menyelisih keinginan hawa nafsu, di mana secara umum hawa nafsu itu akan mengajak pemiliknya untuk melakukan perbuatan perbuatan jelek, maka ketika kita bisa menyelisihi keinginan hawa nafsu, itulah jalan menuju jannah. Sebaliknya, ketika seorang itu selalu memperturutkan hawa nafsunya, keinginan hawa nafsunya untuk melakukan perbuatan buruk, maka hal itu akan menghantarkan pemiliknya kepada neraka. Oleh karena sekali lagi, sebagaimana tadi disebutkan, karena dekatnya kondisi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka di sini disebutkan bahwa seseorang itu ayyamuta ala fi'li ma yastajabu ahaduhuma. Seorang itu meninggal dalam kondisi di atas amal yang biasa dia lakukan. Maka ketika seorang itu kita dapati dalam kisah sering melakukan amal soleh, maka dia pun akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas amal soleh tersebut. Begitu pula ketika seorang itu melakukan perbuatan maksiat, sering melakukan perbuatan maksiat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun akan mematikan orang tersebut di atas kebiasaan yang dia lakukan, yaitu di atas amal keburukan. Naudzubillah min dzalik. Kita akan dapati ada kisah berkenaan dengan orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi beramal soleh. Ada di antara mereka yang diwafatkan ketika sedang melaksanakan sholat. Di tengah-tengah sholat Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Begitu pula ketika tilawah Quran, ketika sedang membaca Quran, Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Karena apa? Karena dia terbiasa tilawah Quran.
Begitu pula ada juga orang-orang yang mungkin sering menyampaikan ilmu, ada ustadz, kiai, ya, masyai dan lain sebagainya yang menyampaikan ilmu, kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka semuanya di atas apa yang biasa mereka lakukan, yaitu menyampaikan ilmu. Harapannya dari situ, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita melaksanakan amal soleh. Amal soleh yang biasa kita lakukan. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang kedua atau yang kebalikannya, yaitu dimatikan di atas perbuatan maksiat. Karena itu juga pernah terjadi dalam kisah juga seperti itu. Ya. Terbiasa melakukan amal kemaksiatan, diingatkan tidak mempan, ya. Terus diingatkan sampai akhirnya dia pun meninggal dalam kondisi sedang berada di atas kemaksiatan. Jamaah sekalian nasyadakumullah, maka ya, ini satu hal yang perlu kita perhatikan betul pada diri kita semuanya, untuk bisa kita jaga diri kita dan juga bagaimana kita menjaga keluarga kita untuk bisa melaksanakan amal soleh dan membiasakan itu semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya masyaallah nasyadakumullah, itu hadis yang ke-11 ya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12 atau hadis yang ke-106. Ats-tsani asyar, yang ke-12. An Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Firas, Abu Firas siapa? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, salah satu di antara pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau kita dapatkan yang menjadi khadim pelayan Rasulullah itu diantaranya selain Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini ada sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, panggilannya Abu Firash ya. Wa min ahli Sufah, di mana beliau pun termasuk di antara ahlu Sufah radhiyallahu anhu. Ahlu Sufah itu satu tempat yang disediakan di pojok Masjid Nabawi, digunakan untuk orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal ya, disediakan di situ. Nah, salah satu penghuninya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nanti ditambah lagi ada kisah Abu Hurairah juga sempat sebagai ahlu sufah ya, yang tinggal di tempat tersebut. Disebutkan bahwa memang itu orang yang tidak memiliki tempat tinggal, fuqara ya, fakir, sehingga butuh tempat untuk istirahat, tempat untuk berlindung, maka disitulah disediakan tempat di pojokan Masjid Nabawi. Nah, karena disitulah, karena tempat mereka di situ, maka sering mereka mendapati ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di masjid. Qala, beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala awa ghaira dhalik qultu huwa dhaka qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujudi. Disebutkan bahwasanya Abu Firash Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini bercerita bahwasanya saya bermalam berserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mendatangi beliau dengan membawakan air wudu serta hajatnya, jadi mempersiapkan segala kebutuhan Rasulullah di satu malam ya. Termasuk diantaranya ada yang menyebutkan pakaian ya, pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan lain-lainnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
salni, mintalah kepadaku, kata Rasulullah. Fakultu, maka kemudian aku, Abu Firash, berkata, aku memohon kepadamu, minta kepadamu agar aku menjadi kawanmu di jannah, yang menyertaimu di jannah, murafaqataka, agar bisa menyertaimu di jannah. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa ghairu dzalik, apa ada yang lainnya? Yang lainnya ada enggak? Qultu, maka aku katakan huwa dzaka, sudah itu saja. Cukup itu saja yang aku minta ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'inni ala nafsika bikathratil sujudi. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu tolonglah aku untuk melaksanakan permintaanmu itu dengan apa? Dengan cara memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Hadis riwayat Imam Muslim pada hadis yang ke-1094. Jamaah sekalian asyhadakumullah, manfaat dari atau hikmah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah hadis ini merupakan dalil bahwa jannah itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan menjadikan jiwa ini bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha mengalahkan keinginan hawa nafsu, sebagaimana sahabat tadi, walaupun dalam kondisi beliau seorang di antara salah satu di antara ahlus sufah, tapi ketika beliau mendapati Rasulullah SAW ada di masjid, maka beliau berusaha untuk melayani Rasulullah SAW. Apa yang dibutuhkan Rasulullah beliau siapkan, air wudhu, pakaian dan sebagainya beliau siapkan. Kemudian disebutkan juga bahwa bersungguh-sungguh dalam rangka menjadi teman dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannah, di jannah. Maka kemudian di sini kita akan dapati keinginan salah seorang sahabat yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keinginan yang muluk-muluk kalau bahasa kita. Walaupun mungkin kita tahu bahwa mereka itu ahlus sufah, orang fakir. Sejatinya kalau mereka minta kepada Rasulullah agar mereka diberikan harta, diberikan kecukupan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Tapi yang mereka pikirkan adalah permintaan urusan akhirat, yaitu apa? Agar mereka, dalam hal ini beliau Abu Firash ini berharap bisa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannah. Jadi kawan Rasulullah di jannah. Sekali lagi, permintaan yang kalau secara kilas kita akan mendapati bahwa permintaan ini tidak muluk-muluk, tidak menginginkan dunia. Yang diinginkan adalah akhirat, yang dipikirkan adalah akhirat. Dan di antara yang diharapkan itu adalah bisa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannah. Nah, di sini disebutkan hirsus sahabah, semangatnya sahabat itu alal fauzi bi murafaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil akhirah, dalam rangka agar bisa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, yaitu di jannah. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini juga adalah jawazul isti'anatu fi ihdari ma'il wudu, bolehnya membantu untuk menghadirkan air wudu. Ada orang yang butuh, kita siapkan, itu boleh memberikan bantuan untuk mendatangkan air wudu atau memsiapkan air wudu. Disebutkan di sini juga bahwasanya menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan kemudian dengan menyelisihi petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Akan tetapi agar seseorang itu bisa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bil ittiba'i, dengan mengikuti Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang muslim itu mengikuti hidayah atau petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan dia pun akan menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannah insya Allah. Jadi kalau seorang ingin menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Dalam hal ini kalau sahabat tadi diberikan sebuah amalan apa? Memperbanyak sujud. Kalau dibahasakan memperbanyak sujud berarti juga memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Kalau sudah melaksanakan sholat wajib, maka dilanjutkan dengan sholat sunnah. Sholat sunnah nanti terbagi menjadi dua. Ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah muqayyad itu sholat sunnah yang terkait karena sebab-sebab tertentu. Misal misalnya kita datang ke masjid, maka ada sholat yang kita kenal dengan sholat tahiyatul masjid. Karena kehadiran kita atau sebabnya karena kehadiran kita ke masjid pertama kali, menghormati masjid. Nanti kemudian ada sholat sunnah ba'da wudu. Itu sebabnya apa? Karena selesai wudu. Ada sholat sunnah setelah wudu. Nah itu diantara sholat-sholat yang disebutkan masuk kategori sholat sunnah muqayyad yang terikat. Tapi juga ada sholat sunnah, yaitu sholat sunnah mutlak yang tidak terkait apapun. Jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat di waktu-waktu yang diperbolehkan, maka kita boleh melaksanakan sholat sunnah tersebut. Ya, niatannya ya sholat sunnah saja. Ya. Nah, disinilah kemudian anjuran dari Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Firash, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, ketika beliau meminta agar bisa menyertai Rasulullah di jannah dengan cara salah satunya memperbanyak sholat, memperbanyak sujud, dalam hal ini adalah sholat. Dari sini juga nanti kita akan dapati pentingnya sholat dalam kehidupan seorang hamba. Jadi dari hadis ini juga nanti kalau dalam keterangan pensyarah yang lainnya disebutkan menunjukkan pentingnya urusan sholat tersebut. Ketika seorang ingin bisa menyertai Rasulullah SAW, yaitu mengikuti sunnahnya lah, salah satu diantaranya adalah memperbaiki urusan sholat. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Termasuk diantaranya adalah satu, sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril, yaitu pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, bahwa sholat itu tidak ada istilah libur kecuali bagi wanita yang sedang haid maupun nifas. Ya. Sedangkan kalau dalam kondisi sakit, maka tetap ada kewajiban untuk melaksanakan sholat tersebut dalam kondisi semampu dia lakukan. Tidak mampu berdiri maka duduk, tidak mampu duduk berbaring, atau kalau kemudian akhirnya hanya bisa isyarat, maka tetap dia harus menjalankan sholat dengan cara isyarat yang dia bisa lakukan. Dan sholat juga merupakan salah satu di antara yang diingatkan Rasulullah SAW bahkan ketika beliau akan meninggal dunia, ketika akan wafat. Jadi nanti disebutkan pesan beliau itu adalah as-shalah, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Ketika beliau akan meninggal dunia, salat itu sampai 3 kali diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, as-shalah, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Nah, begitu pula dalam hal ini selain diri kita, bagaimana keluarga kita pun diingatkan untuk urusan salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat, ya, dan bersabarlah di atasnya. Maksudnya di atas menjalankan perintah salat maupun dalam mengingatkan keluarga untuk bisa mendirikan salat, ya. Ini sekali lagi ini karena pentingnya salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang termasuk mendirikan salat. Demikian jamaah sekalian asyhadakumullah, beberapa hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi juga mudah-mudahan memotivasi kita untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.